Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat dakwah rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang pendidikan Islam, tentu kita bicara orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh para mujahid-mujahid dakwah. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Agus Salam atau yang lebih akrab dipanggil dengan Ustadz Aslam Abu Hanifah. Kemudian di sebelah beliau adalah Ustadz Hadi Ishad. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang bagaimana kiprah beliau berdua dalam berdakwah, sekilas kami perkenalkan bahwa Ustadz Aslam adalah Ketua Pusdai Kaltim sekaligus sebagai Direktur Pesantren Bina Dakwah Samarinda. Kemudian Ustadz Hadi Ishad adalah Kepala Madrasah Diniyah daripada Pesantren Bina Dakwah ini. Baik Ustadz, mungkin kita ngobrol-ngobrol ringan dan bisa saling melengkapi nantinya. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa beberapa motivasi atau motif dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam adalah yang pertama dakwah, kemudian ada pelestarian warisan orang tua, kemudian ada tuntutan masyarakat, dan ada juga amanah dari tokoh masyarakat. Nah, mungkin itu sebagian motif daripada para mujahid dakwah dalam mendirikan lembaga pendidikan. Nah, mungkin kita bisa ngobrol. Saya tertarik mengangkat Bina Dakwah ini karena ini sebuah fenomena. Selama kurang lebih 10 tahun dakwah ada progres yang sangat signifikan, sehingga mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi mujahid-mujahid dakwah yang lain agar semakin termotivasi dalam memperjuangkan dan mensyiarkan Islam. Baik, Ustadz Aslam, kalau boleh diceritakan mungkin bagaimana latar belakang dakwah yang dilakukan Pusda ini. Ya baik ya, Pusdai Kaltim itu diawali memang dia sebagai sebuah lembaga dakwah. Sebuah lembaga dakwah yang program-programnya itu bermacam-macam dengan segmentasi tertentu, dan salah satunya adalah memang segmen dakwah pedalaman ya. Dan ini sudah kita lakukan sejak tahun 2010. Jadi sudah 10 tahun saat ini. Nah, kemudian di dalam perjalanannya kita melihat ada satu kebutuhan. Kebutuhannya adalah bahwa dakwah ini walau bagaimana ujung tombaknya itu adalah dai. Nah, maka karena ujung tombaknya dai, maka kebutuhan akan dai itu terus meningkat. Maka kita dakwah di mana-mana, keluhannya itu adalah minta di kampung-kampung itu ada dai. Nah, maka kita berpikir harus wujud nih satu lembaga yang memang harus konsen mencetak dan melahirkan mujahid-mujahid dakwah, dai-dai itu yang tentu saja mumpuni dan punya kapasitas yang memadai. Maka di awal 2019 akhirnya wujudlah pesantren Bina Dakwah itu, dengan tujuannya adalah memang untuk mencetak Pak Dai itu tadi. Oke, baik. Mungkin Ustaz tadi bisa menambahkan. Jadi sebelum 2019, jadi sifatnya seperti apa? Personal atau sudah berbentuk lembaga ini dakwanya yang dilakukan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pusdai Kaltim pada awalnya sebelum berdiri, Pusdai Kaltim memang diinisiasi oleh para dai-dai dan pegiat dakwah ya. Ustadz Aslam Abu Hanifah, saya pribadi, dan para ustadz-ustadz mengisi atau berdakwah di beberapa wilayah, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman dan pinggiran kota ya. Sehingga pada akhirnya kami semua berpikir bahwa dakwah itu butuh naungan satu lembaga, maka didirikanlah Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur atau Pusdai Kaltim ini yang menaungi dakwah ini, sehingga kemudian tentu dakwah ini bisa lebih terorganisir dengan baik, bisa kemudian digagas dengan lebih baik lagi, dan alhamdulillah berkembang. Dakwah tadi sudah disampaikan sebagian Ustadz Aslam,
kita fokus diantaranya di pedalaman dan pinggiran-pinggiran kota, karena ternyata di daerah-daerah pedalaman ternyata minim juga sentuhan pembinaan agama, pembinaan Islam yang sifatnya intensif. Ya, mungkin ada pembinaan tapi yang sifatnya hanya seremoni saja, ya, setahun sekali, 2 tahun sekali misalnya begitu. Ya, sampai akhirnya kemudian kita gagas ini, ya, tadi sudah sampaikan Ustadz Aslam, semakin kita gencar berdakwah ternyata semakin besar pula kebutuhannya, semakin besar pula tantangannya, dan tantangan yang paling besar adalah kekurangan sumber daya dai tadi itu, sumber daya dai-nya. Nah, akhirnya kemudian pada akhirnya 2019 ini yang kemudian kita sudah tidak bisa lagi kalau menunda lebih lama lagi, karena kebutuhan sudah semakin besar, semakin luas pula jangkauan dakwah kita Pusdai Kaltim ini, ya, sehingga membutuhkan kader-kader dakwah yang siap untuk ditugaskan memenuhi tantangan atau memenuhi kebutuhan masyarakat dakwah. Ya, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa yang awalnya dakwah perorangan untuk mengisi kekosongan-kekosongan tadi, ya, kurang sentuhan pada umat-umat yang di pinggir-pinggir atau di pedalaman, lahir Pusdai, ya, lahir Pusdai. Jadi secara kelembagaan tepatnya kapan Pusdai secara formal didirikan ini? Kalau yang saya sebut pada tahun 2010 itu sudah formal. Sebenarnya kalau yang sebelumnya tanpa kelembagaan, persoalan itu sudah dilakukan sebelum itu, cuma ya mungkin tidak terlalu masif, ya. Hanya waktu itu saya sama Ustadz Hadi saja. 2010 itu sudah formal, tapi skupnya justru masih kecil, ya, ini Pusdai Kutim. Hanya di Kutai Timur saja, ya. Dan itu pun hanya beberapa titik, masih halakoh kecil, bahkan pindah dari satu masjid ke masjid lain. Lalu kemudian setelah kita coba kembangkan di Kutim, sepertinya polanya itu positif dan juga mendapatkan respon yang positif dari umat. Maka ya kebetulan saya sama Ustadz Hadi juga memang tinggal di Samarinda, kita coba bawa program itu, kita aplikasikan dengan kegiatan-kegiatan dakwah kita yang ada di sini. Dan alhamdulillah berjalan. Kemudian 2012 kita bentuk satu komunitas Pusdai Kaltim. Tapi nanti 2016 baru kemudian wujud legalitas Pusdai Kaltim ini berbadan hukum gitu, ya. Berbadan hukum 2016 dan itu sudah sampai lengkap lah, sudah sampai SK Kemenkumham, semua ke administrasi kepemerintahan sudah lengkap dan menjadi legal saat ini. Oke, baik. Setelah dakwah secara kelembagaan terbentuk, kira-kira gimana metodenya gimana, metode dakwanya gimana? Apakah tetap katakanlah door to door, atau ada metode lain yang digunakan dalam ini mensyiarkan Islamnya? Padahal ya tentu setelah terbentuk lembaga yang resmi, yang formal, bisa menaungi dakwah ini, tentu jadi lebih baik lagi, lebih mudah. Dari sisi yang pertama tentu ketika ada masyarakat yang bertanya misalnya ini dari mana, tentu kita tidak lagi kesulitan menjawab ini dari mana, karena kita bisa menjawab bahwa ini dari Pusdai Kaltim, sehingga kemudian ternyata lebih mudah kan ketika kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan berbagai lembaga, ya, termasuk mulai dari yang kecil misalnya lembaga masjid, misalnya takmir masjid, bahkan sampai kemudian lembaga pemerintahan. Kita mengadakan kegiatan pembinaan remaja Islam misalnya, dengan pernah kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kutim misalnya, Ustaz, ya. Nah, itu diantaranya, dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya kerjasama antar lembaga, baik lembaga dakwah maupun lembaga-lembaga yang lain. Karena prinsip kita memang ketika kita masuk di satu wilayah, di situ sudah ada lembaga dakwah atau lembaga pendidikan, kita tidak berperan sebagai rival, akan tetapi justru bersinergi. Nah, dengan adanya lembaga itu, sinergi itu lebih mudah terbentuk, ya. Kajian-kajian di masjid, kajian-kajian termasuk kajian-kajian di lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya di Kutai Timur di Dinas Kehutanan, Ustadz Aslam melakukan pembinaan di sana, itu jadi lebih mudah dengan adanya lembaga ini. Mungkin ada yang ditambahkan? Ya,
untuk metode dakwah kita ada satu yang unik sebenarnya di Pusdai Kaltim, yakni kekuatan jaringan jamaah. Jadi jamaah yang tadinya awalnya itu satu halakoh, misalnya satu kelompok pengajian. Iya. Nah mereka ini kan memang kita sadarkan bahwa kewajiban dakwah ini tanggung jawab semua, apapun profesi kita, dakwah adalah tanggung jawab kita. Maka mereka yang sudah kita bina di satu pengajian ini, satu majelis taklim ini, akhirnya kemudian berpikir pulang ke kampungnya, pulang ke komunitasnya, apa yang bisa dikembangkan. Akhirnya si fulan misalnya ternyata tinggal di perumahan mana, bikin pengajian di sana. Ini ternyata di komunitas ini bikin. Oh ternyata dia bekerja juga di kantor dinas apa, akhirnya dia buka pengajian di situ. Nah dan terus itu berlanjut. Begitu kita buka di perkantoran, ada jamaah yang kemudian senang dengan pola kajian kita. Akhirnya dia punya masjid, pengurus masjid ternyata dia undang dai kita untuk khutbah Jumat di situ. Ternyata begitu dia undang khutbah Jumat di situ, dia senang. Akhirnya dia minta ada pengajian rutin terus. Ini pola sebenarnya saya bilang tadi kekuatan jamaah. Karena kita memang melibatkan jamaah untuk berdakwah tentu saja dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing. Ada yang membuka jalan, ada yang menjadi donaturnya, ada yang membuka akses dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kekuatan kita yang boleh dikatakan itulah yang menjadi unggulan kita, karena orang semua jiwa dakwahnya itu merasa terpanggil gitu. Ya, baik, ini ada apa, sahabat dakwah sekalian, ada hal yang menarik meskipun baru secara kelembagaan, tapi analisis lingkungan internalnya dan analisis lingkungan eksternalnya berjalan sehingga ramuan metode dakwahnya menjadi pas dan dapat diterima masyarakat gitu. Sejauh ini menurut antum berdua gimana? Respon umat gimana? Respon jamaah gitu? Ya, baik ya. Memang begini, tadi juga masalah metode pendekatan kita tidak kaku. Ya, kalau biasanya ditanya pendekatan apa. Nah, kita melihat di setiap tempat, di setiap wilayah itu punya problematikanya masing-masing. Maka pendekatannya kemudian memang masing-masing juga. Nah, kita memang ketika masuk ke satu komunitas, satu tempat yang kita tuju menjadi objek dakwah kita memang menghindari dulu hal-hal yang sifatnya memantik perbedaan ya, apalagi di kondisi-kondisi saat ini kan ada persoalan. Karena begini, kita berpikir lebih banyak di antara umat Islam ini persamaannya ketimbang perbedaannya. Misal kalau pendekatan kita pendekatan fikih itu agak sulit di awal. Misalnya coba kenapa tidak misalnya pendekatan memakmurkan masjid dulu. Orang banyak dulu kemudian memakmurkan masjid. Bukankah kemudian sepakat semuanya apapun aliran fikihnya bahwa memakmurkan masjid itu satu amal yang utama. Atau tadi pendekatan untuk memahami Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an. Bukankah kalau belajar Al-Qur'an itu tidak pakai mazhab Ustaz ya? Itu lebih. Nah, masyarakat juga tidak merasa terkotakkan dan mereka tidak memandang ini. Biasanya kan kalau kita mau dakwah, Anda Islam apa? Islam dari mana? Itu berusaha kemudian untuk kita hindari dulu. Nah, setelah jamaah itu terbina, dia lebih dewasa, lebih bijak, sekalipun nanti dipahamkan persoalan-persoalan fikih yang konsekuensinya tidak mungkin dihindari, pasti ada perbedaan. Perbedaannya terjadi, tapi jamaah lebih siap menerima itu ketimbang sejak awal ketika mereka belum siap, belum dewasa, dihadapkan dengan perpecahan, dengan perbedaan, akhirnya ribut duluan. Kalau ini kita kemudian upayakan melakukan pendekatan dulu. Nah, setelah mereka dewasa, sekalipun ada perbedaan, mereka sudah bisa dewasa. Jadi pendekatan kita gitu, kita menuju kepada satu titik yang kita memiliki kesamaan dulu. Yang sensitif itu kemudian kita hindarkan belakangan. Nah, jadi dengan begitu ya insya Allah jamaah juga lebih responnya lebih positif, karena mereka ada istilah itu dakwah ini merangkul, bukan memukul gitu. Nah, kita coba merangkul dulu. Makanya kalau kita ditanya golongan apa kita ini, makanya kalau bina dakwah ini membangun dakwah untuk semua. Nah, itu membangun untuk semua. Silahkan sini, kita sesama umat Islam apalagi punya satu prinsip, satu akidah yang sama.
Iya, soal ini apa namanya satu kejelian dalam membaca analisis SWOT ini sebetulnya, dan ini mungkin banyak lembaga-lembaga lain yang mungkin tidak kafa ya, tidak menyeluruh dalam membuat analisis SWOT. Kadang-kadang hanya mikir kekuatan tanpa memikirkan kesempatan, memikirkan ancaman dan sebagainya. Jadi dengan metode tadi berarti responnya positif ya, respon positif gitu. Oke. Ustadz tadi antum sebagai kepala madrasah diniyah, gimana strategi antum dalam menjaga mutu dari pendidikan di Bina Dakwah ini? Ya. Jadi alhamdulillah yang pertama lembaga pendidikan ini, madrasah diniyah ini ya, dari yang dinaungi oleh pesantren Bina Dakwah, memang didirikan untuk menjawab permintaan atau kebutuhan akan dai itu ya. Maka kita tentu di dalam mempersiapkan kurikulum untuk pendidikan di madrasah Bina Dakwah ini, tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan apa yang kita ingin siapkan. Nah, kebutuhan yang kita siapkan adalah para dai, satu yang memiliki pemahaman agama yang benar baik di bidang akidah maupun fikih, yang tentu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita ambil dari sumber-sumber kitab-kitab Turath para ulama, kitab-kitab warisan para ulama. Selain daripada itu, santri-santri kita juga kita didik untuk kemudian menjadi dai-dai yang bijak. Nah, alhamdulillah para pengajar di pesantren Bina Dakwah, di madrasah Bina Dakwah ini juga adalah para dai. Oleh karenanya para dai inilah Ustadz Aslam, saya pribadi dan beberapa ustadz yang lain yang tentu mengenal sudah bagaimana kondisi dakwah di lapangan, bagaimana karakter masyarakat. Nah, sehingga kurikulum seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, materi dakwah semacam apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, metode seperti apa yang harus kemudian kita gunakan di masyarakat. Maka para asatidz, para guru di Bina Dakwah inilah yang senantiasa kemudian terus berdiskusi dan terus saling mensupervisi tentu saja pelaksanaan pendidikan pembelajaran di madrasah Bina Dakwah ini agar sesuai dengan kebutuhan tadi itu, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Ya, baik. Mungkin yang terakhir, tentu untuk kelangsungan dakwah ini kita tidak bisa hanya bergerak sendiri mengandalkan kekuatan kita. Tentu ada upaya untuk pemberdayaan umat. Nah, sekarang bagaimana kiat atau metode Bina Dakwah dalam memberdayakan umat dan jamaah? Ya. Baik ya, betul, ini pemberdayaan umat ini ada dua sisi yang kita lakukan. Artinya memberdayakan umat itu apa yang bisa kita gali dari potensi umat bisa disumbangkan untuk pesantren, untuk lembaga ini. Di sisi lain juga apa kontribusi pesantren untuk umat. Nah, ini dua sisi. Yang pertama, ya sebelum kita bicara apa umat berikan untuk kita, apa dulu yang kita berikan untuk umat. Makanya di pesantren ini juga tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan sosial. Misal santri sudah kemudian ada namanya tebak imam dan khatib. Kita ada beberapa kerjasama dengan masjid-masjid ya. Itu kita kirim mereka ya secara berjadwal untuk menjadi imam. Karena memang ya alhamdulillah ada beberapa santri kita yang sudah hafiz ya, menyelesaikan hafalannya 30 juz atau ada yang sudah 10 juz dan memiliki suara yang indah gitu. Itu kita kirim mereka untuk menjadi imam di berbagai tempat. Kemudian kita kirim juga mereka untuk menjadi khatib Jumat, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan memang, supaya ada variasi dakwah di masjid itu. Nah, kemudian ketika ada bencana, ini santri juga bersama ustaz-ustaz, ada namanya program kita dai tanggap bencana. Kita turun cepat ya untuk kemudian ini. Ada juga namanya program sosial santunan yatim dan duafa, terutama wilayah-wilayah di sekitar pesantren. Kita semampu kita, semaksimal kemampuan kita upayakan. Apalagi di awal masa pandemi kemarin, kita betul-betul berupaya ketika ekonomi sulit pesantren, ayo berbuat. Nah, begitu kita sudah kemudian berbuat, saya pikir juga umat melihat bahwa lembaga ini, pesantren ini
konkret memberikan bantuan, maka mereka juga yang mampu tentu ya tidak segan-segan untuk menyalurkan infaknya. Makanya kita ada program namanya Gerakan Infak Peduli Dakwah, GIP Dakwah. Nah, GIP Dakwah itu sebenarnya konsep adalah konsep patungan infak untuk mendukung kegiatan dakwah termasuk keberlangsungan pesantren ini, ya. Karena sebagian besar kita pesantren ini juga anak-anak yang dari pedalaman, 80%-nya adalah kalangan duafa, sebagiannya yatim. Nah, itu dibiayai oleh GIP Dakwah. Nah, GIP Dakwah itu sangat mudah sekali. Mulai 50.000 sudah bisa menjadi donatur. Karena selama ini orang membayangkan untuk menjadi donatur itu mesti jutaan gitu ya. Mesti menjadi agenia, mesti menjadi orang kaya. Ternyata untuk menjadi donatur itu 50.000 pun itu sudah bisa. Dan kita beri kemudahan. Ada yang kemudian bisa datang langsung ke pesantren untuk menunaikannya supaya mungkin sambil melihat kegiatan-kegiatan santri, monggo silahkan ya, kita tidak menutup itu. Tapi ada juga yang kemudian tidak punya waktu datang sini, kita bisa jemput donasi, bisa ke kantornya, bisa ke rumahnya, atau memanfaatkan layanan transfer teknologi begitu memudahkan dimudahkan untuk layanan transfer. Jadi ini dua pemberdayaan kita. Jadi ada kegiatan-kegiatan kita yang mengabdi untuk masyarakat, untuk umat, dan umat juga diberdayakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita di sini. Makanya salah satu divisi juga di pesantren ini ada pesantren masyarakat. Jadi masyarakat pun bisa ikut tanda kutip sekolah di sini, nyantai di sini, yaitu dengan kajian-kajian, taklimnya pun berbasis pesantren, ada taklimul kitab ya. Nah, itu yang kita lakukan, Ustaz. Ya baik, Ustaz, tadi untuk pemberdayaan tadi mungkin Ustaz Aslam menerangkan tentang ini ya, pemberdayaan mungkin secara sosial ya, sosial ekonomi. Kira-kira kalau dilihat dari sudut pandang yang lain ini, sudut pandang keterlibatan mereka dalam pesantren tadi untuk nyantri gimana? Ada progres enggak? Artinya dari awal Bina Dakwah ini terbentuk, tren peningkatan jamaah gimana? Ya betul. Alhamdulillah setelah Bina Dakwah ini berdiri, tentu karena tadi asalnya bahwa kita dirikan ini sebagai bentuk pengabdian kita, pelayanan kita kepada masyarakat, maka pesantren ini pun memberikan layanan. Tentu yang kita utamakan pertama adalah masyarakat yang terdekat, jangan sampai kemudian masyarakat yang berada di lingkungan pesantren Bina Dakwah ini tidak mendapatkan tidak mendapatkan efek yang positif gitu, tidak mendapatkan dampak yang positif, sehingga beberapa baik program yang sifatnya program pendidikan di pesantren ini maupun program-program sosial juga kita arahkan kepada masyarakat sekitar. Misalnya kebutuhan mereka akan tempat belajar ngaji untuk anak-anak mereka, maka kita adakan di sini madrasah Al-Quran ya, sehingga menjawab kebutuhan masyarakat untuk kemudian belajar Al-Quran ya, termasuk untuk orang dewasa, kajian-kajian ya, hadir di sini masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sekitar itu hadir, selain juga masyarakat yang mungkin tidak dekat dengan pesantren Bina Dakwah tapi sudah mengenal sepak terjang dakwah Pusdai Kaltim, juga banyak juga yang hadir datang ke pengajian-pengajian yang kita adakan ya. Karena selain pengajian, kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain juga alhamdulillah keterlibatan warga, keterlibatan masyarakat secara umum itu juga sangat bagus. Misalnya ketika kurban, ketika sholat Id kita adakan di lingkungan pesantren Bina Dakwah, alhamdulillah masyarakat itu kemudian ikut terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan itu dan terus berkembang peningkatan ya. Oleh sebabnya karena kita juga upayakan untuk di manage, di maintenance secara lebih baik lagi, sehingga kemudian dibuatlah divisi khusus, divisi pesantren masyarakat, sehingga lebih fokus begitu, tidak asal berjalan begitu saja gitu. Baik. Mungkin ini yang paling akhir. Ini mungkin membuka dapur nih, membuka dapur. Dalam teori total quality management, manajemen mutu ya, manajemen mutu itu kan ada bahwa muara akhirnya adalah kepuasan pelanggan. Nah sekarang terus bagaimana kiat untuk melakukan ini upaya perbaikan berkesinambungan terus menerus ini untuk menjaga mutu tadi, gimana upayanya itu? Ya baik ya, pertama mutu dari SDM ya. Nah memang
sebenarnya kalau tadi kita lihat perjalanan awal kan kebutuhan pesantren ini sudah sejak lama. Hanya saja kita juga tidak tergesa-gesa untuk membuat sebelum benar-benar siap, ya. Makanya sebenarnya sebelum pesantren ini ada, kita sudah mengirimkan ya pemuda-pemuda kita yang menjadi calon dai itu untuk sekolah di berbagai lembaga, bahkan ke Pulau Jawa melalui program beasiswa kaderisasi dai. Setelah mereka pulang, kita asa mampu, kemudian kita berdayakan mereka sehingga inilah yang menjadi menjaga mutu, karena memang yang masuk di sini adalah orang yang memang mumpuni di bidangnya. Nah, kemudian dilanjutkan memang ada fungsi pengawasan. Saya selaku direktur pesantren, Ustaz Hadi selaku kepala madrasah ini juga selalu memiliki satu kesempatan, bahkan dalam sepekan itu ada 2 kali kita briefing untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan ini. Nah, itu dalam rangka supaya sistem ini ya yang sudah kita canangkan ini bisa berjalan sesuai dengan konsep awal, karena kadang-kadang yang menjadi masalah itu konsep di awal bagus tapi pengawasan ini yang lemah. Nah, kemudian di antaranya juga kita terus tak henti-hentinya meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM kita, termasuk sampai saat ini kita masih memberikan kesempatan beasiswa. Jadi beasiswa itu bukan hanya untuk santri, tapi beasiswa untuk para dai, para ustadznya juga. Yang belum S1 kita angkat sampai mereka S1. Bahkan nanti kalau yang S1 sudah selesai, rencana kita sampai S2 bahkan sampai S3 nanti ada program beasiswa secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang kemudian betul kita jaga. Nah, itu dari sisi SDM-nya. Kemudian menjaga kepuasan pelanggan tadi adalah komunikasi. Nah, jadi komunikasi kepada para jamaah, masyarakat, kepada umat itu terus kita jalin. Apalagi saat ini memang kita sangat mudah ya dengan ada kemudahan teknologi itu. Ada aplikasi WhatsApp itu memudahkan kita. Maka kita ada petugas khusus yang kemudian selalu mereport semua kegiatan-kegiatan kita setiap hari, perkembangan kita apa, itu kita kirim kepada jamaah-jamaah, kepada donatur kita, sehingga mereka mengetahui perkembangan kita, termasuk melalui Facebook ya, akun medsos Facebook, YouTube ya, dan tentu ketika dai kita berdakwah kemanapun itu sekaligus mensosialisasikan atau melaporkan perkembangan dakwah kita, sehingga masyarakat juga rasa kepemilikannya itu ada, karena kita anggap mereka ini bagian kita. Nah, di Pusdai memang Pusdai ini pendekatannya bukan pendekatan keormasan. Karena kalau pendekatan keormasan itu Ustaz, pendekatannya keanggotaan. Sudah nomor anggotanya berapa? Itu tidak salah, itu bagus untuk membangun militansi. Cuma pilihan yang kami pilih adalah kita lebih kepada lembaga yang terbuka. Siapapun bisa berkontribusi, bisa ikut ambil bagian, bisa ikut partisipasi, maka kita semua adalah keluarga besar Pusdai Kaltim. Tanpa kemudian kita disulitkan dengan saat-saat ya harus mengikuti jenjangnya, tanpa ada sekat-sekat keanggotaan itu. Dan tadi membangun dakwah untuk semua. Itu yang kita lakukan, Ustaz. Dan tentunya saya yakin juga Ustadz Hadi sebagai kepala madrasah mungkin tidak puas sampai di sini kan, selalu membuka diri untuk berinovasi gitu ya, sesuai gimana? Ya, insya Allah tentu kita akan terus semakin berkembang tentu sesuai dengan tuntutan di masyarakat, tuntutan di dunia dakwah ya. Oleh karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Aslam, ini juga menjadi pembicaraan kami terus-menerus. Kami senantiasa terus mengevaluasi kegiatan-kegiatan selain kegiatan dakwah, tentu kegiatan pembelajaran di pesantren, di madrasah bina dakwah ini. Jadi rencana-rencana ke depan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin baik lagi ya. Kita sudah ada sekarang madrasah diniyah sudah ada, sampai kemudian Ma'had Ali ya, jadi kita dari mulai usia dini Ustaz. Jadi ada tahfidz kids, kemudian ada madrasah Al-Qur'an itu untuk usia SD, yang tahfidz kids tadi usia TK, kemudian usia SD, lalu kemudian ada madrasah diniyah wusta itu untuk tingkat SMP begitu, kemudian madrasah diniyah ulia itu untuk tingkat SMA, dan madrasah
Mahat Ali itu untuk tingkat perguruan tinggi atau yang sudah mahasiswa. Dan kami nyebutnya di sini mahasantri, Ustaz. Iya. Mahasantri, ya. Tapi tentu saja kita tidak berpuas diri. Oleh karenanya alhamdulillah ini pada tahun ini juga kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi lain, sekolah tinggi ilmu hukum, Ustaz, ya. Untuk meningkatkan satu, ini juga menjadi program tadi saya sampaikan Ustaz, untuk para dai-dai yang mungkin sekarang belum S1 begitu ya, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Selain itu juga mahasiswa-mahasiswa atau mahasantri di sini, selain kemudian di sini di Ma'had Ali ini dibina dengan pembinaan atau ilmu hukum syariahnya, kemudian dibina juga atau diikutkan dalam kuliah hukum tadi itu, sehingga kita menyebutnya di sini program studi hukum terpadu, Ustaz, ya. Hukum terpadu karena ada hukum, kita belajar hukum positif, juga belajar hukum syariah. Nah, mudah-mudahan kita berharap ini menjadi yang sering kita cita-citakan, menjadi cikal bakal bahwa kita kelak punya sekolah tinggi sendiri, insya Allah itu mudah-mudahan. Insya Allah. Demikian diantaranya. Ya, baik sahabat dakwah rahimakumullah, demikian tadi bincang-bincang ringan kita dengan Direktur Pesantren Bina Dakwah dan Kepala Madrasah Diniyah Bina Dakwah. Sebuah perjalanan dakwah yang cukup menginspirasi tentunya, bagaimana ketika dakwah itu dikelola secara maksimal dengan manajemen yang baik, maka insya Allah akan menghasilkan kepuasan bagi pelanggan. Insya Allah sampai di sini pertemuan kita. Syukran. Jazakumullah. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ilyasin, Profesor Muhammad Ilyasin sebagai Rektor IAIN selaku penanggung jawab pada penelitian ini. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muad sebagai pengarah daripada kegiatan penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.